Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat semuanya dan bisa belajar bersama dengan Bu Nani. Anak-anak sudah siap belajar apa belum? Sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kalimat basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar apa yo? Masih ingat apa enggak? Ya, anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu tentang pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3. Ayo, apa saja? Siapa yang masih ingat? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih semangat anak-anak? Ya, tetap semangat belajar walau dalam masa pandemi corona. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, atau bisa disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian anak-anak bisa melakukan penjumlahan dengan cara teknik menyimpan dan dengan cara teknik tidak menyimpan. Kemudian anak-anak diharapkan bisa mempraktikkan gerakan tari dengan baik dan benar. Marilah kita mulai pelajaran pagi hari ini, perkembangan dan pertumbuhan manusia. Anak-anak bisa dilihat buku temanya di halaman 23. Ayo amati gambar di bawah ini. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Di situ terdapat 3 gambar. Yang pertama, Udin pada waktu masih kecil yang sedang digendong oleh ibunya. Yang kedua, Udin sedang merangkak. Yang ketiga, Udin sedang belajar berjalan. Dari ketiga gambar tersebut, apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, tentunya ada perbedaan di 3 gambar tersebut. Kamu bisa menyebutkan perbedaannya di gambar 1, 2, dan 3. Nanti kamu bisa jawab pertanyaannya di halaman 23. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, ya nanti kamu bisa dijawab di situ soalnya. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Ayo mengamati gambar yang kedua. Di situ ada Udin yang sedang memegang botol susu dan setelah beranjak dewasa, Udin bisa makan sendiri. Dari gambar tersebut, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, jawab ya pertanyaannya, lalu ditulis di halaman 23. Nah, hal tersebut yang dinamakan dengan perkembangan. Dari kegiatan di atas, lakukan wawancara dengan orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nanti anak-anak bisa
menuliskan jawabannya di bawah pertanyaan yang ada di buku halaman 23. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? 2. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Misalnya, kamu bisa merangkak di usia berapa? Bisa berjalan di usia berapa? 3. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, berat badanmu sejak lahir berapa? Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Kamu tanya ke orang tuamu, kamu bisa merangkak di umur berapa bulan dan bisa berjalan di umur berapa bulan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Kamu tanyakan kepada orang tuamu tentang perkembanganmu pada waktu masih kecil. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Anak-anak bisa dibuka halaman 24. Di situ terlihat gambar Udin yang susah payah memegang botol susunya. Kemudian setelah beranjak dewasa, Udin sudah pandai memegang botol minumannya sendiri. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Ya, Edo, sekarang Edo, tadi Udin, sekarang Edo yang berlatih memegang botol susu, dan setelah dewasa Edo bisa memegang botol minumannya sendiri. Tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemahnya dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, coba lakukan percobaan di bawah ini untuk bisa membedakan mana yang membutuhkan tenaga yang kuat dan mana yang tidak membutuhkan tenaga secara kuat. Misalkan, lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Kapas itu adalah benda yang ringan. Kemudian lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Di situ terlihat sekali perbedaannya antara orang yang memegang kapas dengan anak yang sedang mendorong meja. Tentu yang sangat membutuhkan tenaga adalah, iya betul, anak yang sedang mendorong meja memerlukan gerakan yang kuat. Nah, dari gerakan tersebut berarti kekuatan tangan itu bisa melakukan gerakan yang lemah dan bisa melakukan gerakan yang kuat seperti gerakan menari. Nah, pada gerakan pertama, angkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Anak-anak coba tirukan gerakannya. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah
Rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang terakhir, yaitu gerakan yang keenam, adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Seperti yang anak-anak sudah pelajari pada waktu kelas 1. Masih ingat apa enggak? Tepuk tangan yang dimulai dari 1 jari. Yuk kita tepuk bareng-bareng. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, kita siap belajar. Nah, itu contoh bertepuk dengan 1 jari sampai ke 10 jari. Dari ke-6 gerakan tersebut, gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Nah, anak-anak tadi bisa melakukan gerakan yang sudah dicontohkan oleh Bu Guru. Nah, dan tentunya anak-anak bisa membedakan mana gerakan yang kuat dan mana gerakan yang lemah. Anak-anak dicoba ya di rumah. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat anak-anak kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini. 1234 ditambah 2345 sama dengan berapa anak-anak? Ya, anak-anak jika menghitung gunakan dengan cara bersusun pendek. Anak-anak bisa tulis kembali. Angka yang pertama 1234, kemudian di bawahnya ditulis 2345. Anak-anak menulisnya harus lurus antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan ribuan dengan ribuan. Nanti jadi anak-anak gampang dalam menjumlahkannya. Ditambah, yang pertama ditambahkan adalah satuannya dulu, yang di belakang. 4 ditambah 5, tulis di sini berapa? 9. Yang kedua, puluhan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ditulis angka 7. Kemudian yang berikutnya ratusan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Anak-anak tulis di sini lurus dengan bilangan ratusan yang di atasnya. Yang terakhir, ribuan dengan ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlahnya 3579. Gampang kan anak-anak? Ya,
Ayo anak-anak, coba berlatih menghitung penjumlahan tanpa teknik menyimpan di buku tulis kalian. Tulislah soal berikut ini. Coba soalnya ditulis di buku latihan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh, 1900 ditambah 2300. Kita tulis dengan cara bersusun pendek, ditambahkan. Yang ditambahkan adalah yang satuannya dulu. 0 tambah 0 sama dengan 0, ditulis di belakang. Kemudian puluhannya 0 ditambah 0 lagi, ditulis 0. Kemudian ratusan, 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 berapa? Ya, 12. Anak-anak cukup menuliskan angka satuannya saja atau angka yang di belakang, yaitu angka 2. Nah, yang satu ditulis di mana, Bu Guru? Nah, yang satu anak-anak tulis menyimpan di angka berapa? Ya, di bagian ribuan. Anak-anak tulis di sini. Jadi, ribuannya ada 3 angka, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. Satunya adalah tadi 9 ditambah 3, 12. Anak-anak cukup menuliskan angka 2-nya saja. Yang satu disimpan di tempat ribuan. Jadi jumlahnya 1900 ditambah 2300, yaitu 4200. Nah, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Untuk menambah pemahaman anak-anak coba kerjakan latihan di bawah ini, tulis di buku tulis kalian. Itu adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan dan penjumlahan dengan tidak menyimpan. Ya, sudah paham anak-anak? Ya, itu adalah materi yang Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat belajar walau belajar secara daring atau secara online. Nah, untuk hari ini berarti kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, belajar tentang kekuatan tangan manusia yang dicontohkan dengan gerakan tari dan penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Untuk tugas hari ini, anak-anak kerjakan di buku temanya di halaman 25. Selamat mengerjakan. Marilah kegiatan belajar pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.